Tiga bangunan permanen dan semi permanen di Bandengan Utara, Tambora, Jakarta Barat ini roboh. Penghuni rumah segera menyelamatkan diri dengan berlari keluar rumah. Peristiwa ini terjadi sesaat setelah hujan lebat yang mengguyur kawasan ini. Material bangunan yang sudah tua dan lapuk ditambah kondisi cuaca diduga menjadi penyebab robohnya rumah warga. Besar dari jam berapa itu? Dari sore sampai hampir pagi. Ini kejadian jam 4 pagi kan? Ada berapa rumah ini Pak yang ambruk Pak? 3 ya? 3 Pak ya. Pada saat hujan itu Pak, ambruknya ada orang nggak Pak di dalam rumah Pak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Yang ambruk sebelah sini dulu pertama kali nih. Nah di sini ada yang tidur nih. Cuman dia anaknya ikut bangun, dibangunin bapaknya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penghuni rumah mengungsi ke rumah keluarga dan kerabat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membubarkan 2 kelompok remaja di Tangerang, Banten yang kerap tawuran petasan saat Ramadan di pinggir rel kereta api. Selain mengganggu ketenangan warga, aksi ini juga membahayakan pengendara yang melintas. Dua kelompok remaja terlibat tawuran petasan di pinggir rel kereta api di kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu pagi. Para remaja yang terlibat tawuran berlarian membubarkan diri saat polisi tiba di lokasi. Sejumlah remaja yang tertangkap diperiksa polisi. Selain mengganggu ketenangan warga, aksi ini juga membahayakan pengendara yang melintas. Habis sholat subuh, pada rame. Kemarin gue udah sempat bebuarin. Kemarin ada juga? Ada, itu anak mana sih? Pokoknya bukan dari anak kampus ini sih. Siapa tahu anak-anak di RT 8 ini nggak ada yang terlibat. Ini anak keluar semua nih? Anak keluar semua nih, nah ini yang pernah legok, kita nggak tahu. Berarti mainnya di rel gitu? Di rel ya. Di subuh pada rame. Perang petasan gitu? Ngerinya takut apa-apa, terpanik, lari karena kereta, kena kereta. Aksi serupa selalu terjadi setiap bulan Ramadan. Warga meminta polisi segera mengambil tindakan tegas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Bukannya melaksanakan kegiatan positif di bulan Ramadan, puluhan remaja di Bantul justru melakukan aksi tawuran usai melaksanakan sholat subuh. Tawuran antar kelompok remaja ini terjadi di kawasan jalur Jalan Lintas Selatan, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Puluhan remaja di Bantul terlibat tawuran usai melaksanakan sholat subuh pada Minggu pagi. Aksi tawuran terjadi di jalur Jalan Lintas Selatan, Kecamatan Kretek, Bantul. Kelompok remaja bersepeda motor berjumlah antara 20 hingga 40 orang berkonvoi di jalur Jalan Lintas Selatan, Bantul. Tawuran yang dilakukan dengan menggunakan sabuk membuat pengguna jalan lain ketakutan. Polisi yang sudah bersiaga menuju lokasi tawuran namun tidak menemukan pelaku karena sudah kabur lebih dulu. Saat ini dapat kami sampaikan bahwa situasi dan kondisi dalam keadaan aman terkendali. Namun demikian, petugas dari Polsek Kretek senantiasa melaksanakan patroli secara berkala untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Sejak tahun lalu kawasan jalur Jalan Lintas Selatan Bantul memang menjadi lokasi rawan tawuran. Polisi pun mengimbau orang tua untuk lebih memperhatikan anak remajanya agar tidak melakukan kegiatan yang merugikan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sekelompok remaja melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap warga yang hendak membangunkan sahur di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum diketahui motif dari penyerangan tersebut. Sekelompok remaja menyerang warga menggunakan senjata tajam di perumahan Geraha Situsari Permai, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang saat itu tengah berkumpul untuk membangunkan sahur awalnya hanya melihat rombongan tersebut melintas. Namun setelah sempat beberapa kali berputar dan melintas di lokasi, gerombolan remaja itu tiba-tiba melakukan penyerangan ke arah warga. Salah seorang remaja bahkan terlihat mengancungkan senjata tajam jenis celurit sambil mengancam warga. Tak hanya itu, pelaku juga menendang pagar besi perumahan hingga menimbulkan suara keras yang memicu kepanikan. Beruntung warga tidak terprovokasi dan berusaha menahan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Ya anak-anak kan lagi pada kumpul buat bangun sahur.
terus ada remaja yang dari arah atas tiba-tiba nyerang pakai sajam gitu. Jadi anak-anak pada kaget, terus ya ada bapak-bapak langsung bubar. Pasca kejadian, anggota Polsek Cilengsi mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara, serta memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap identitas para pelaku. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah padat penduduk di Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon pada Sabtu malam. Petugas damkar dari Kabupaten Cirebon yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Untuk mempercepat proses pemadaman, petugas mengerahkan 4 unit mobil damkar. Api akhirnya padam setelah 3 jam. Peristiwa kebakaran ini berawal saat pemilik rumah menunaikan sholat tarawih di masjid. Api berkorbar di bagian belakang dapur hingga merembet ke bagian depan. Ini kebakaran setelah pulang tarawih. Jadi kemungkinan korban ditinggal. Itu tuh rumah tuh ada konsleting listrik di bagian belakang nggak ketahuan. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Menjelang waktu berbuka puasa, warga komplek padat Jalan Mendawai, Kecamatan Cekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan peristiwa kebakaran. Kobaran api dengan cepat melalap sejumlah bangunan rumah yang jaraknya berdekatan, termasuk sebuah barak 10 pintu. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu kamar barak. Tim gabungan pemadam kebakaran yang tiba segera melakukan pemadaman meski terkendala akses jalan yang sempit lantaran lokasi kebakaran berada di lokasi padat penduduk. Sekitar 1 jam kemudian, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Hingga kini belum diketahui pasti berapa jumlah rumah warga yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas Polresta Palangkaraya tengah menyelidiki penyebab kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja di Tangerang, Banten terlibat tawuran petasan di pinggir rel kereta api. Lalai bersuah foto di rel kereta, 3 siswa SMP di Batang, Jawa Tengah tewas tertabrak kereta api. Baru memasuki hari keempat Ramadan, warga sudah berburu baju lebaran di Pasar Tanah Abang. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reza Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda rumah berlantai 2 milik warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, kepulan asap pekat mengepung 2 ruko kantor cabang Bank BUMN. Di monitor kebetulan, unit silakan unit. Kebakaran melanda rumah berlantai 2 di Jalan Papanggo Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Api tiba-tiba muncul dan membesar dari lantai 2 rumah dan membuat warga sekitar panik. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. 17 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik mesin cuci.
Sementara itu, Kepulan asap pekat akibat kebakaran keluar dari ruko kantor cabang sebuah bank di Jalan Pahlawan Revolusi Duren Sawit, Jakarta Timur. Tebalnya kepulan asap dan pintu ruko yang terkunci membuat asap dengan cepat merambat hingga ke ruko bank lain di sebelahnya. Namun unit mobil damkar ditujukan ke lokasi. Kita dapat laporan dari security Bank BNI yang ada bersebelahan dengan Bank Mandiri. Nah, bahwasannya security Bank BNI itu melihat kepulan asap keluar dari Bank Mandiri. Langsung menelpon SCC Sudin Damkar Jakarta Timur. Ya, yang terbakar itu dari Bank Mandiri di lantai 1. Terkait dengan penyebab segala macamnya, ini kita masih dalam proses penyelidikan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena kebakaran terjadi saat aktivitas kantor tutup. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.